Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi rame banget ya di media sosial tagar adili Jokowi ya. Ini lagi naik trending ya. Banyak yang nanya, emang bener ini Jokowi bakal diadili atau tidak? Atau ini cuma manuver politik ya teman-teman. Walaupun Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat lagi menjadi siapa-siapa ya. Yang pertama yang perlu kita luruskan dulu ya, sampai saat ini tidak ada proses hukum resmi yang menyebutkan bahwa Jokowi akan diadili. Tapi yang membuat isu ini meledak karena ada sejumlah tokoh dan aktivis yang menilai pemerintahan Jokowi itu harus bertanggung jawab atas berbagai kebijakan-kebijakannya ya, mulai dari utang negara, proyek-proyek yang besar, infrastruktur yang besar, sampai isu-isu hak asasi manusia dan isu-isu yang lain teman-teman ya. Nah ini ya, netizen itu langsung panas, ada yang dukung, ada yang enggak, ada yang bilang ini saatnya transparansi dan diaudit total ya teman-temannya. Nah, ini menarik sekali, mari kita simak bareng-bareng. Silakan kalian kalau mau berdiskusi tulis di bawah kolom komentar ya. Kereta cepat yang hutangnya menjadi bom waktu, dan Jokowi yang memilih bungkam sebagai pengambil kebijakan kala itu. Pertanyaannya, bisa nggak presiden diadili karena mengambil kebijakan yang merugikan rakyat? Bisa, Betul. tapi nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita nggak mengenal tradisi akuntabilitas. Mantan presiden atau pejabat publik selalu dianggap suci, nggak bisa disentuh, spesial di mata hukum. Padahal enggak loh. Kita selalu nganggap pejabat publik itu udahlah, Jokowi kan udah menjabat 10 tahun, jasanya udah banyak, bendungan udah dibuat, jalan tol udah dibuat, infrastruktur dibuat. Loh, kok giliran pembangunan yang berhasil dianggap karya Jokowi? Tapi kalau hutang kayak kereta cepat, anggaran yang besar kayak IKN dan merugikan, sampai mau mangkrak sekarang, bukan dianggap tanggung jawabnya Jokowi. Kenapa double standar gini? Giliran rezim yang berkuasa kayak Jokowi punya kebijakan yang merugikan, penegak hukumnya lelet. Nggak ada kemudian upaya untuk mempidanakan atau mengadili. Kalau oposisi yang lagi berisik kayak Tom Lembong bikin kebijakan impor gula yang mana kebijakannya juga disetujui Jokowi, penegak hukumnya cepet banget pengen mempidanakan Tom Lembong. Double standard kan? Kebijakan itu nggak bisa dipidana harusnya kalau menurut undang-undang. Tapi kalau koruptif, kolusi, nepotisme, berkhianat itu bisa. Tapi hanya berlaku buat oposisi. Buat rezim berkuasa nggak berlaku. Itulah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangan pernah alergi sama tagar adili Jokowi, karena di Korea Selatan, Amerika, Perancis biasa aja mantan presiden diadili karena membuat kebijakan yang koruptif, abuse of power, dan merugikan rakyat. Ramai soal Inilah komentar pedas para netizen terhadap kulit Bapak Jokowi yang sedang mengalami alergi kulit. Nah, ini adalah para oknum-oknumnya yang mengatakan segera kalian bisa baca sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini menurut Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh halayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025, bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal, dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Bang Ade, khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus. wah, keren juga ini. Gerakan Mimbar Rakyat ya, Solo Jawa Tengah, ini menarik nih ya. Ini apakah memang benar-benar gerakan dari masyarakat atau memang gerakan bayaran teman-temannya? Ini menarik sekali kita kaji ya. Secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus menerus sampai pada titik di mana
wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan mimbar rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan kegiatan terkait dengan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Kita perlu bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian sebagai pengantar, silakan Kakanda dan yang lain untuk bicara satu persatu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto. Dalam hal ini teman-teman Sejawa Tengah berwadah dalam organisasi Aliansi Trodem Jateng mendukung sepenuhnya gerakan Adili Jokowi dan Maksudkan Gibran. Walaupun 3 bulan yang lalu kita sempat berpodcast untuk ke depan bagaimana Gibran ini bisa dimakzulkan, walau secara formal jadi para jenderal sudah mengirim surat. Nah, ini tindak lanjut dari gerakan podcast kita, terus gerakan Ini salah satu bentuk demonstran ya terhadap Pak Jokowi dan putranya Pak Gibran Rakabuming Raka. Selain mengadili Jokowi juga akan memangzulkan Gibran, teman-teman ya. Nah, ini menarik sekali ya. Ini gerakan ini pun dimulai dari kota Solo yang notabene itu Mas Gibran dan Pak Jokowi juga berada di Solo, teman-teman ya. Ini gimana ini? mengirim surat ke DPR RI yang belum ada respon. Jadi kami mewakili teman-teman relawan dan rakyat se-Solo Raya besok tanggal 27 ada perwakilan, ada 7 kabupaten kota, Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri. Ini besok tanggal 27 kita mengadakan mimbar rakyat. Mudah-mudahan yang hadir juga para jenderal dari Jakarta dan mantan ketua KPK Bang Saud Situmorang. Mungkin itu kami tetap support di darat bersama aktivis-aktivis dan gerakan relawan dan rakyat yang mendukung gerakan ini. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian teman ya untuk gerakan mimbar rakyat ini, apakah benar apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, apakah justru ini hanya memang gerakan-gerakan bayaran teman-teman ya, atau memang justru rakyat juga pengennya tuh begini ya, ingin mengadili Jokowi. Nah, kalian sebagai warga Indonesia, bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah perlu Jokowi itu diadili ya, dan Mas Gibran itu harus makzulkan ya katanya ya? Ini menarik sekali. Nah, kalian pendapatnya gimana ya? Bisa berdiskusi, tulis di kolom komentar ya. Kita cari titik temunya. Memang kalau dari sekarang ini yang lagi viral di media sosial mengenai kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang atas peninggalannya ya, seperti EKN yang mangkrak ya, utang kereta cepat dan lain sebagainya, itu ini yang lagi diisu-isukan di media sosial ya. Tapi apapun keputusan yang resmi, memang Jokowi ini sudah tidak menjabat ya. Nah, apakah yang tidak menjabat ini masih bisa kita adili ya? Kita lihat perkembangannya nanti bagaimana teman-teman ya.
kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan dan kita harus mengadili Jokowi. Ada seorang anak yang masih belum berbuat apa-apa kepada negara, sudah dengan lantangnya mengkritik. Jadi stop Anda berkata tentang Hei, Jokowi, lagi lu tuh ngapain? Bolak-balik nemuin Pak Prabowo. Gak usah gangguin lo pemerintahan ini lo. Mantan presiden ya, mantan pemimpin, cuman kamu tok aja tuh kamu tuh. Yang bolak-balik ketemu. Seolah-olah kamu tuh dibutuhkan. Nyebelin banget, sok dipentingin aja. Gak ada pentingnya, kamu tahu nggak gitu. Yang bikin menarik itu begini ya, Jokowi itu kan sudah pensiun, udah jadi pejabat apa-apa. Nah ini kenapa orang-orang pada geram ya terhadap Jokowi dan banyak provokasi-provokasi yang bertagar untuk adil Jokowi ya. Kemungkinan memang magnet politik Jokowi itu gede banget teman-teman ya. Ini yang memang ditakuti oleh para elit-elit politik lainnya ya. Makanya untuk memperluas ya isu-isu politik seperti ini. Nah ini wah gila sih ini kalau Gue udah di titik capek ngomongin drama ijazah Jokowi. Ada yang lebih penting. Lo tahu nggak bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo harusnya bisa diadili dan dipenjara lebih berat dibanding Tom Lembong kalau menggunakan logika hakim pada vonis pidana Tom Lembong. 1. Tom Lembong dipenjara karena mengedepankan ekonomi kapitalis. Wes, Joko Widodo ini jagonya bos. Mukanya boleh wong deso. Ekonomi kapitalis mentok. Hak guna usaha untuk IKN. Dia buat 190 tahun lamanya. Undang-undang Cipta Kerja dibuat sangat pro pada investor, bukan pada buruh. Belum lagi case kayak pagar laut, case kayak proyek strategis nasional, bahkan terakhir ngomongin soal Raja Ampat, itu juga banyak produk hasil Jokowi yang kita tahu menguntungkannya bukan rakyat. Menguntungkannya adalah kapital, oligark, pemodal-pemodal besar. Ini belum ngomongin HUT. Masyarakat Surakarta, Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Solo. Dalam aksi tersebut, para peserta mendesak mantan Presiden Jokowi untuk diadili. Mereka menilai bahwa 10 tahun kepemimpinan Jokowi telah membawa Indonesia menuju kebangkrutan dengan meningkatnya beban utang negara yang harus ditanggung rakyat. Para pengunjuk rasa mengkritik Jokowi atas sejumlah isu, seperti utang negara yang membebani rakyat, melemahnya demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga mengkritik Jokowi dengan dugaan praktik korupsi. Oke teman-teman ya, menurut gue pribadi ini ya, gue sih melihatnya ini momentum refleksi teman-teman ya. Karena adili ini bukan cuma soal hukum ya, tapi soal tanggung jawab. Gimana kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, merugikan publik ya, ini warga Indonesia juga berhak untuk menuntut penjelasannya. Publik juga berhak menuntut penjelasannya ya. Nah, oke. Jadi menurut kalian tuh gimana ini untuk isu adili Jokowi ini? Apakah sekedar perang opini politik atau beneran bisa berujung ke proses hukum ya? Kalau ke proses hukum, nah ini lebih menarik lagi teman-teman ya. Silakan kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian bisa berdiskusi ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.